Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Aurelia. Nama saya Wiwahadi Wasadewo. Kami akan mempresentasikan mengenai materi makromolekul. Oke, sebelum kita masuk ke makromolekul, kita harus mengetahui struktur dan fungsi makromolekul. Di sini kita akan membahas satu karbohidrat, protein, lipid atau lemak, dan asam nukleat di dalam sel. Pertama, kita akan mengetahui apa itu makromolekul. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar. Polimer baik itu alami maupun sintetik merupakan makromolekul. Misalnya hemoglobin. Beberapa senyawa non-polimer juga ada yang termasuk ke dalam makromolekul, misalnya lipid atau lemak. Bagaimanapun juga, sistem jaringan atom besar lainnya seperti ikatan kovalen logam tidak dapat dikatakan sebagai makromolekul. Istilah makromolekul ini pertama kali diperkenalkan oleh pemenang hadiah Nobel Herman Staudinger sekitar tahun 1920-an. Makromolekul terdiri dari hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, belerang, dan fosfor. Struktur dan fungsi makromolekul karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan jenis senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan sumber makanan dan energi yang penting bagi manusia dan hewan. Karbohidrat dihasilkan oleh tumbuhan hijau pada proses fotosintesis berdasarkan reaksi hidrolisis dan ukuran molekulnya. Karbohidrat dibedakan menjadi karbohidrat sederhana atau monosakarida dan disakarida, dan karbohidrat kompleks atau polisakarida. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana sangat mudah dikenali melalui rumus empirisnya karena perbandingan antara atom karbon, hidrogen, dan oksigennya, yaitu 1:2:1. Contohnya adalah C3H6O3 atau triosa, atau C5H5O10 atau pentosa. Selain itu, karbohidrat sederhana umumnya juga dapat diidentifikasi melalui tata nama yang sesuai dengan jumlah atom karbon yang terdapat dalam molekul. Contohnya adalah triosa yang memiliki 3 atom karbon, pentosa yang memiliki 5 atom karbon, dan hektosa yang memiliki 6 atom karbon. Berdasarkan jumlah molekulnya, karbohidrat sederhana dibagi menjadi monosakarida dan polisakarida. Monosakarida atau gula sederhana. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat diurai atau dihidrolisis lagi menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Lalu ada struktur monosakarida. Di sini ada gambarnya dan ada penjelasannya, itu monosakarida dapat berupa aldosa atau ketosa. Semua monosakarida mempunyai atom C asimetris. Dalam hal ini, atom C asimetris terjadi jika atom karbon mengikat 4 gugus yang berbeda. Pada dasarnya, struktur monosakarida dapat digambarkan dengan menggunakan struktur yang dikemukakan oleh Emil Fischer yang dikenal sebagai konformasi Fischer dan struktur lingkaran yang dikemukakan oleh Tollens dan direalisasikan oleh Hayward yang dikenal sebagai struktur Hayward. Disakarida. Disakarida terdiri dari dua buah monosakarida yang terikat melalui sintesis dehidrasi yang membentuk suatu rantai ketika disakarida terbentuk. Maka air akan dihilangkan sehingga proses pembentukannya disebut sintesis dehidrasi. Disakarida dapat dibelah menjadi dua buah monosakarida sederhana dengan menggunakan air kembali atau hidrolisis. Contohnya, disakarida adalah sukrosa atau glukosa dan fruktosa, laktosa, glukosa dan galaktosa, dan maltosa, glukosa dan glukosa. Struktur disakarida. Sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida umum yang dihasilkan oleh beberapa tumbuhan, seperti tebu dan bit. Jika sukrosa dihidrolisis, maka akan dihasilkan glukosa dan fruktosa. Struktur sukrosa sebagai berikut. Nah, ini contoh struktur dari sukrosa ya. Sukrosa tidak dapat mereduksi reaksi Vehling-Benedict dan Toulens. Hal ini karena gugus aldehid sukrosa terikat pada muktosa. Selain itu, sukrosa juga tidak dapat difermentasi.
Kemudian ada laktosa dan maltosa. Laktosa merupakan jenis disakarida lainnya yang biasanya dikenal dengan gula susu. Hal ini karena laktosa diproduksi secara alamiah dalam susu. Jika laktosa dihidrolisis, maka akan dihasilkan glukosa dan galaktosa. Dalam hal ini, hidrolisis laktosa dapat terjadi dengan bantuan enzim katalase. Laktase. Laktosa tidak dapat difermentasi, tapi dapat mereduksi reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Struktur laktosa adalah sebagai berikut. Ini adalah struktur laktosa. Kemudian maltosa. Maltosa merupakan disakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa. Oleh karena itu, jika laktosa dihidrolisis, maka akan dihasilkan dua buah molekul glukosa. Dalam hal ini, hidrolisis laktosa dapat terjadi dengan bantuan enzim maltase. Secara alamiah, maltosa tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dapat dibuat melalui hidrolisis zat pati atau amilum. Dengan bantuan enzim amilase, maltosa dapat difermentasi membentuk etanol dan dapat mereduksi reaksi Fehling, Benedict, Tollens, dan Benedict dan Tollens. Serta struktur maltosa adalah sebagai berikut. Ini adalah struktur maltosa. Selanjutnya ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana dapat dikombinasikan satu sama lain untuk membentuk karbohidrat kompleks. Saat dua karbohidrat sederhana saling terikat satu sama lain, maka terbentuk disakarida. Saat tiga karbohidrat sederhana saling terikat satu sama lain, maka terbentuk trisakarida. Pada umumnya, sebuah karbohidrat kompleks yang lebih besar dari disakarida dan trisakarida disebut polisakarida. Amilosa adalah polimer linear dari A-D-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 14. Oh, itu sebelumnya alfa ya guys, 14 alfa. Dalam satu molekul amilosa terdapat 250 satuan glukosa atau lebih. Amilosa membentuk senyawa kompleks bernyawa berwarna biru dengan lodium warna ini merupakan uji untuk mengidentifikasi adanya pati. Jadi itu adalah strukturnya amilosa. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida merupakan rantai panjang dan dari molekul-molekul gula yang terikat bersama-sama. Di antara polisakarida yang paling terkenal adalah selulosa. Selulosa membentuk dinding sel tumbuhan dan para ilmuwan memperkirakan bahwa lebih dari 1 triliun ton selulosa disintesis tumbuhan setiap tahunnya. Selain selulosa, contohnya polisakarida lainnya adalah amilum atau zat pati. Nah, ini adalah contoh dari struktur selulosa. Selulosa merupakan polimer yang berantai panjang dan tidak bercabang. Suatu molekul tunggal, selulosa merupakan polimer rantai lurus dari 14 beta D-glukosa. Hidrolisis selulosa dalam HCl 4% dalam air menghasilkan D-glukosa. Dan ini adalah fungsi penting dari karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat sebagai komponen utama penyusun membran sel. Yang kedua, sebagai sumber energi utama pada beberapa organ tubuh seperti otak, lensa mata, dan sel saraf. Sumber energinya sangat bergantung kepada glukosa dan tidak dapat digantikan oleh sumber energi lainnya. Setiap 1 gram glukosa menghasilkan 4,1 kilokalori. Berperan penting dalam metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang keempat, membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa. Membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa. Yang keenam, merupakan bahan pembentukan senyawa lain, misalnya protein dan lemak. Karbohidrat beratom C5 buah, yaitu ribosa, merupakan komponen asam inti yang amat penting dalam pewarisan sifat. Yang kedelapan, dan yang terakhir adalah sumber energi dalam proses respirasi. Fungsi dan struktur protein. Protein adalah polimer yang tersusun dari monomer yang biasa disebut asam amino. Asam amino adalah rangka karbon pendek yang mengandung gugus amino fungsional atau nitrogen dan hidrogen 2 yang melekat pada suatu ujung kerangka dan gugus asam karboksilat di ujung lain protein. Tersusun atas karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O, nitrogen atau N, dan terkadang mengandung zat belerang atau
H2S, dan fosfor atau F. Protein merupakan komponen utama makhluk hidup dan berperan penting dalam aktivitas sel. Protein mengatur aktivitas metabolisme, mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia, dan menjaga keutuhan struktur sel. Protein terdapat dalam semua jaringan hidup dan disebut sebagai pembangun kehidupan. Secara kimia, protein merupakan molekul biologis yang besar. Protein tersusun atas asam amino yang terikat dalam rantai lurus yang disebut ikatan peptida yang membentuk suatu zat kompleks. Oleh karena itu, protein digolongkan ke dalam polimer yang monomer-monomernya adalah asam amino. Asam amino. Asam amino merupakan kelompok senyawa karbon yang terdiri dari karbon hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Akan tetapi terdapat juga dua asam amino yang juga mengandung belerang, yaitu cysteine dan metionin. Sampai saat ini telah dikenal 20 jenis asam amino yang biasanya terdapat dalam protein. Semua asam amino sekurang-kurangnya sebuah gugus amino NH2 dan gugus karboksil min COOH. Masing-masing dari 20 asam amino mempunyai gugus R yang berbeda. Dalam hal ini, komposisi kimia dari gugus R yang khas menentukan sifat-sifat asam amino seperti reaktivitas, muatan ion, dan hidrofobitas. Relatif, setiap sifat ketidaksukaan terhadap air. 20 macam asam amino adalah sebagai berikut. Ada dari yang non-polar, polar, dan electrically charged. Struktur protein. Setiap protein terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Akibatnya terdapat 4 struktur protein, yaitu sebagai berikut. 1. Struktur primer, yaitu struktur protein yang rantai polipeptidanya terbentuk linier. 2. Struktur sekunder, yaitu struktur protein yang rantai polipeptidanya mempunyai pola teratur. Artinya, pola memilih atau menggulung, memilin atau menggulung. 3. Struktur tersier, yaitu struktur protein yang rantai peptidanya bengkok atau bergulung atau bertilin, sehingga membentuk struktur tidak dimensi bulat. 4. Struktur quarter, yaitu struktur protein yang berkaitan dengan kenyataan bahwa beberapa protein dapat terdiri dari satu rantai polipeptida. Setiap rantai polipeptida dapat merupakan polipeptida yang sama atau berbeda. Nah, ini adalah contoh 4 struktur protein ya guys. Ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Fungsi protein. Protein merupakan fungsi biologis tertentu, sehingga protein dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Komponen utamanya penyusun membran sel, seperti protein integral, protein perifer, dan glikoprotein. Sebagai sumber energi, setiap gramnya akan menghasilkan 4,1 kalori. 3. Bahan dalam sintesis substansi penting seperti hormon, enzim, zat antibodi, dan organel sel lainnya. Lalu ada struktur dan fungsi lipid atau lemak. Lipid merupakan zat lemak yang berperan dalam berbagai sel hidup. Seperti halnya karbohidrat, lipid tersusun atas unsur karbon CH, hidrogen H, dan oksigen O, serta kadegan kala ditambah fosfor P, serta nitrogen N. Beberapa di antaranya disimpan sebagai sumber energi sekunder, dan sebagian lain bertindak sebagai komponen penting dari membran sel. Lipid terdapat pada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Lipid rasa licin, tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam alkohol, ether, dan pelarut-pelarut organik lainnya. Lipid terdiri dari beberapa jenis. Yang terpenting adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak. Lemak sangatlah penting, molekul organik kompleks yang digunakan sebagai sumber energi. Sehingga hal lain, pembangun lemak adalah sintesis dehidrasi antara molekul gliserol dan asam lemak. Gliserol adalah rangka karbon yang memiliki 3 gugus alkohol. Rumus empirisnya adalah C3H4OH3. Asam lemak merupakan rantai karbon yang panjang yang memiliki gugus karboksil. Jika terdapat rantai karbon yang memiliki banyak ikatan hidrogen, maka disebut asam lemak jenuh. Sedangkan disebut tidak jenuh jika atom-atom karbonnya memiliki ikatan rangkap lebih dari satu. Ini merupakan struktur asam lemak jenuh dan tak jenuh.
Secara kimia, lemak identik dengan minyak hewani dan minyak nabati yang terutama terdiri dari gliserida. Lemak merupakan ester yang terbentuk melalui reaksi 3 molekul asam lemak dan sebuah molekul gliserol. Lemak bersifat tidak mudah menguap, tidak larut dalam air, terasa berminyak atau licin ketika disentuh, dan berbentuk padat pada suhu kamar. Beberapa jenis lemak ditunjukkan dengan gambar berikut. Lebih dari 90% lemak diperoleh dari sekitar 20 jenis tumbuhan dan hewan. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan atau sumber energi dalam tubuh. Steroid. Steroid merupakan senyawa turunan lipid yang tidak terhidrolisis. Steroid berfungsi sebagai hormon seperti hormon seks, hormon adrenal kortikal, asam empedu, sterol, dan agen anabolisme. Contoh-contohnya steroid antara lain ada kolesterol, estrogen, dan testosteron. Steroid ini biasanya dipakai untuk orang yang malas olahraga dan untuk membentuk otot, tapi hasilnya kayak tidak kurang gitu, jelek jadinya. Fosfolipid. Fosfolipid merupakan lipid yang berjumlah banyak atau sebagai lecitin atau fosfatidietanolamin yang di dalamnya asam fosfat secara asam lemak diesterifikasi menjadi gliserol dan terdapat dalam sebuah sel hidup. Serta dalam plasma membran, fosfolipid merupakan jenis lemak majemuk. Struktur fosfolipid antara lain adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh strukturnya fosfolipid. Beberapa fungsi fosfolipid antara lain adalah lecitin membawa lemak dalam aliran darah dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Fosfatidielantonalamin berperan dalam proses pembekuan darah dan fosfolipid merupakan komponen utama dinding sel. Dan yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan polimer senyawa organik yang menyimpan dan mengirimkan informasi genetik di dalam sel. Ada dua jenis asam nukleat, asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA berfungsi sebagai materi genetik, sedangkan RNA memainkan peran penting dalam menggunakan informasi genetik untuk memproduksi protein. Semua asam nukleat dibentuk dari monomer-monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Nukleotida juga menyediakan sumber energi langsung untuk reaksi yang terjadi dalam sel. Setiap nukleotida terdiri dari basa nitrogen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sebuah molekul pentosa yang bisa menjadi ribosa dan atau deoksiribosa. Yang kedua, sebuah grup fosfat. Dan yang ketiga, sebuah basa nitrogen. Basa nitrogen yang dimiliki ialah 1 dari 5 jenisnya. 2 diantaranya lebih besar dari yang lain. Molekul cincin ganda adenin dan guanin, basa yang terkecil adalah basa cincin tunggal timin, sitosin, dan urosil. Ini merupakan struktur pembangun dari asam nukleat. Nukleotida monomer terikat dalam rantai yang panjang atau polimer, sehingga gula dan gugus fosfat secara teratur membentuk rangkaian tulang belakang. Dan basa nitrogen sebagai penyangga sisinya. DNA memiliki gula deoksiribosa dan basa A, T, G, dan C. Sedangkan RNA memiliki gula ribosa dan basa A, U, G, dan C. Dan ini merupakan gambar dari DNA dan RNA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.